Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube LJ. Pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menonton video dari mata kuliah metode penelitian sosial. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang ujian akhir semester. Menurut saya maksud saya ujian akhir semester, bukan ujian tengah semester. Ya, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share kemanapun teman-teman suka. Perkenalkan, nama saya Nima Syafiqifan, NIM 19030300018, kelas A semester 3, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke. Analisis sekunder Samson dan Lau terhadap data survei mengenai kenakalan remaja merupakan contoh penelitian kuantitatif berdasarkan paradigma neopositivis. Ini menampilkan metode kerja sistematis di mana setiap bab mengikuti jalur 4 langkah, yaitu kerangka teoritis, pencatatan empiris, dan hasil analisis kembali ke teori. Analisis data dilakukan terhadap variabel dengan alat statistik kuantitatif untuk menghasilkan metode kausal, di mana variabel dihubungkan melalui hubungan sebab akibat. Studi Sanz-Jankowski kasus observasi partisipan adalah contoh yang baik dari penelitian kualitatif berdasarkan paradigma interpretivis. Walaupun topiknya mirip dengan studi Samson dan Lampt, namun cara kerjanya sangat berbeda. Penulisan partisipasi penuh dalam kehidupan geng-geng yang menjadi objek penyelidikannya, terlibat dalam apa yang mereka lakukan, dan mencatat data dengan menulis catatan di buku catatan selama pengamatan. Tujuan keseluruhannya bukan untuk membedakan hubungan sebab akibat antar variabel, namun melainkan untuk memahami motivasi yang mendasar perilaku anggota geng dan untuk menyusun klasifikasi dan tipologi. Perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif tidak lagi dalam hal premis filosofis dan epistemologisnya, tetapi dari penerapan konkretnya. Pada penelitian dapat dipahami dengan memeriksa bagaimana mereka mengembangkan 4 tahap dasar penelitian empiris, yaitu perencanaan, pengumpulan data, analisis data, dan ruang lingkup temuan. Yang pertama adalah perencanaan penelitian. Perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif bergantung pada fakta bahwa penelitian pertama bergantung pada desain struktur yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan hipotesis yang diambil dari teori. Berdasarkan hipotesis yang diambil dari teori, sedangkan yang kedua bertumpu pada rencana kerja yang terbuka dan interaktif, di mana prosedur khusus muncul dan berubah saat penelitian berlangsung. Selain itu, dalam penelitian kuantitatif, sikap peneliti terhadap subjeknya adalah netral dan tidak terikat, sedangkan dalam penelitian kualitatif sifatnya empati dan identifikasi. Yang berikutnya adalah pengumpulan data. Penelitian kuantitatif biasanya berhubungan dengan sampel representatif dari alam semesta target dan bertujuan untuk membangun matriks data, yaitu mengumpulkan data yang dikumpulkan dalam format standar yang sama untuk semua kasus. Penelitian kualitatif tidak membahas masalah standarisasi dan keterwakilan dan lebih memilih menangani kasus-kasus tertentu dengan cara yang berbeda sesuai dengan relevansinya. Yang berikutnya adalah analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menitik beratkan pada variabel, yaitu karakteristik kasus, diperiksa dengan prosedur matematis dan alat statistik. Di sisi lain, dalam penelitian kualitatif, analisis berfokus pada sumber yang dipertimbangkan secara keseluruhan dan upaya untuk mencapai pemahaman tentang subjek ini daripada mengidentifikasi hubungan antara variabel. Yang berikutnya adalah cakupan temuan. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menghasilkan generalisasi, yaitu sintesis yang diterapkan pada tingkat konseptual yang lebih tinggi, abstrak seperti hubungan sebab akibat antar variabel, dan bidang yang lebih luas seperti masyarakat lain berbeda dari yang benar-benar dipelajari. Secara umum, penelitian kualitatif kurang tertarik pada generalisasi temuan dan lebih memperhatikan ciri-ciri khusus situasi sosial di mana penelitian dilakukan.
Rencana perjalanan tipikal yang diikuti dalam penelitian sosial terdiri dari suatu putaran yang dimulai dari teori dan kembali ke teori. Fase pertama adalah teori. Tahap kedua melibatkan hipotesis yang diturunkan dari teori mulai proses deduksi. Pengumpulan data terdiri dari fase ketiga yang membutuhkan operasionalisasi, yaitu transformasi hipotesis menjadi pernyataan yang dapat diamati secara empiris. Tahap selanjutnya melibatkan analisis data yang biasanya didahului oleh organisasi data. Pada tahap kelima, peneliti mempresentasikan hasil yang diperoleh melalui proses interpretasi terhadap analisis statistik yang dapat dilakukan pada tahap sebelumnya. Akhirnya, peneliti kembali ke teori dengan terlibat dalam proses induksi. Sebuah teori dapat didefinisikan sebagai sekumpulan proposisi yang terhubung secara organik dan terletak pada tingkat abstraksi dan generalisasi yang lebih tinggi daripada realitas empiris dan yang diturunkan pada pola empiris, dan di mana perakiraan empiris dapat diturunkan. Sebuah hipotesis adalah proses yang menyiratkan hubungan antara dua atau lebih konsep dan terletak di tingkat yang lebih rendah dari abstraksi dan umum daripada teori. Hipotesis memungkinkan teori diubah menjadi istilah-istilah yang dapat diuji secara empiris. Konsep teori adalah interkoneksi antara konsep. Begitu entitas abstrak ini menjadi konkret, seluruh jaringan teoritis akan menjadi konkret. Konsep-konsep tersebut dapat diubah menjadi entitas yang dapat diamati secara empiris dan membuatnya menjadi atribut atau properti dari objek tertentu yang dipelajari, yang disebut unit analisis atau hanya satu unit. Definisi operasional kemudian menetapkan aturan untuk pencatatan empiris dari properti ini. Status properti yang dioperasionalkan disebut kategori, yang masing-masing diberi nilai simbolis yang berbeda, yang biasanya diberi kode sebagai angka.